Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Jailani, mahasiswa PPG dari LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Jawa Barat. Akan melaksanakan PPL aksi yang pertama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah. Agar kita belajar semangat, sebelum dimulai kita tepuk semangat dulu, ya. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita tepuk belajar dimensi belajar Pancasila. Sama-sama. 2, 3. Selanjutnya Bapak akan mengetik kehadiran. Ya, siap? Siap. Nah, lihat kelompoknya masing-masing. Kelompok ini hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita masuk sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kita akan berdoa dulu, ya, yang dipimpin oleh lainnya. Kerjakan dengan depan. Lanjutkan nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya. Perempuan Salpa menyanyikan, menjadi dirigen menyanyikan lagu Indonesia Raya. Depan Salpa depan untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai dirigen. Maju. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Salpa. Alhamdulillah kita telah berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh dan menjadi pelajar yang mencintai tanah air. Oke, selanjutnya Bapak mau tanya, apa setelah kita berdoa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Siapa yang tahu? Ya, apa? Bagus, tepuk tangan untuk Kari. Baik, kali ini kita akan mempelajari pelajaran tentang memahami ibadah sholat Jumat.
pelajaran sekarang masih menyambung ketika pelajaran yang kemarin. Kenapa? Siapa yang tahu? Saya Kak. Kita. Tentang pelajaran kewajiban setelah dewasa. Nah, ya, kewajiban setelah dewasa apa itu? So, pertama untuk kita. Nah, jadi setelah dewasa kita diwajibkan untuk sholat. Nah, pelajaran kali ini tentang memahami ibadah sholat Jumat. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tujuan pelajaran sekarang. Apa itu? Pertama, kalian harus memahami ketentuan dan tata cara sholat Jumat dengan baik. Yang kedua apa? Baca. Mempraktikkan ibadah sholat Jumat dengan baik. Yang ketiga, menunjukkan kebiasaan beribadah sendiri kepada Allah. Selanjutnya lihat gambar yang ada di layar. Coba gambar sedang apa yang di depan? Sholat berjamaah. Mengapa kita harus sholat? Ada yang tahu? Siapa yang tahu mengapa kita harus sholat? Yang kemarin sudah dipelajari. Ya, apa? Jiraya. Adalah rukun Islam yang kedua, Pak. Ya, apa cina? Sholat adalah kewajiban Yang kedua, Pak. umat Islam, termasuk rukun Islam yang kedua. Nah, siapa lagi yang tahu mengapa kita harus sholat? Kelompok ini belum. Apa kelompok ini? Apa biasa? Ini aja, Pak. Karena sholat perintah Allah. Kelompok 5. Apa Wanda? Akan mendapat pahala, Pak. Ya, bagus. Tangan untuk Wanda. Selanjutnya, lihat penjelasan mengapa kita harus sholat Jumat atau sholat. Ya, Allah menjanjikan banyak anugerah bagi yang menghadap atau sholat kepadanya. Baca bersama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar kalian terbiasa mendirikan salat sejak usia 7 tahun. Contohnya ketika 7 tahun. Kumpulan mereka ketika umur 10 tahun. Pisahkan tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud dari Ammar bin Suhaib. Itu hadis yang menjelaskan mengapa kita harus sholat fardu, sholat wajibnya, atau yang sekarang dipelajari tentang sholat Jumat. Selanjutnya, ya, apa keistimewaan sholat Jumat? Pertanyaannya lihat di depan. Keistimewaannya, Rasulullah bersabda, hari Jumat adalah Tuhannya semua hari. Bahkan bagi Allah hari Jumat lebih agung daripada hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Pada malam harinya di rumahnya, di rumah, di masjid, kita dianjurkan membaca apa? Sholawat, baca Quran, terutama surat Al-Kahfi, surat Yasin. Apalagi sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak-banyaknya. Ya. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang pengertian dari sholat tersebut, sholat Jumat. Nah, sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada hari Jumat. Ya. Jadi sholat Jumat hanya dikerjakan hari Jumat. Ya, tidak mungkin sholat Jumat dikerjakan hari Senin, mungkin tuh. Soalnya khusus sholat Jumat khusus untuk hari Jumat, didahului oleh 2 khutbah. Ya, dilakukan pada waktu zuhur hari Jumat yang didahului oleh 2 khutbah. Hukumnya apa hukumnya? Hukumnya fardu ain. Bagus, kita diwajibkan untuk siapa saja? Bapak tunjuk Janeta. Diwajibkan bagi siapa? Muslim, laki-laki, merdeka, balik,
atau disebut muka. 5 belum tetap atau mungkin. 6 selanjutnya yang tidak diwajibkan sholat Jumat apa Rita? Perempuan. Ya, perempuan tidak wajib sholat Jumat. Sholat Jumat diurutkan untuk laki. Kalau perempuan sholat duhurnya di rumah. Ya. Selanjutnya kedua. Anak kecil. Hamzah Ihsan. Orang yang sakit tidak dianjurkan atau tidak diwajibkan sholat Jumat. Takutnya nanti ketika sholat sakit, ya. Atau penyakitnya penyakit menular seperti tahun yang kemarin, virus coronanya. Alhamdulillah. Yang keempat, apa yang keempat? Nafisa yang keempat. Musafir. Apa itu musafir? Orang yang sedang berada dalam perjalanan jauh. Tapi perjalanannya bukan perjalanan maksiat, perjalanan yang baik ya, mencari ilmu, perjalanan yang halal ya. Dalam perjalanan yang jauhnya kurang lebih 85 km. Terus siapa yang tahu mengapa kita dianjurkan sholat Jumat? Dalilnya ada di Al-Quran surat ini Al-Jumu'ah surat ke-62 ayat 9. Bacanya apa? Bagaimana Pak? Bacanya baca bersama-sama atau satu kali? Bapak satu kali, kalian satu kali. Tahu dulu bersama-sama. Itu dalil Al-Quran yang menjelaskan agar kita melaksanakan sholat di hari Jumat. Ya. Maka segera kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang sedang berdagang di hari Jumat. Harus ditunda dulu, disimpan dulu, langsung bersegera melaksanakan sholat Jumat. Ya. Ke masjid. Ya. Kalau kata Anda harus ke masjid. Berarti berjamaahnya di masjid bukan di rumah. Ya, ke masjid. Terus jumlah jemaah sholat Jumat ada berapa orang? Minimal 40 orang. Ya, syarat sah Jumat. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang tata cara sholat Jumat. Yang pertama, menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki. Jadi ketika hari Jumat, laki-laki harus tahu ada kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Ya. Yang kedua, kalau sudah mandi, sudah berpakaian rapi, masuk ke masjid dengan mendahulukan kaki kanan dan berdoa. Apa doanya doa masuk masjid? Ya. Sudah masuk, menjaga adab di dalam masjid. Tidak boleh ngobrol, mengganggu teman, tidak boleh berlari-larian, tidak boleh mengotori dalam masjid atau halaman masjid. Yang keempat, dianjurkan melakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Apa itu? Tahiyatul masjid untuk mengabulkan masjid, kegiatan masjid. Tuh, yang dilakukan sebanyak 2 rakaat sebagai penghormatan ketika memasuki masjid. Ya. Perhatikan lagi. Yang ke-5. Masih semangat? Masih? Kamu semangat. Luar biasa. Harus semangat. Masih ada lagi. Yang ke-5. Dianjurkan melakukan sholat sunat lain sebelum adzan dikumandangkan. Ya, sholat sunat, sholat mutlak, sholat rawatib ya. Keenam, ketika masuk waktu sholat duhur, muadzin mengumandangkan adzan. Ya, pas waktu adzan duhur mengumandangkan adzan. Selanjutnya
Khotib menyampaikan 2 khutbah di atas mimbar sambil berdiri. Khotib pertama dan kedua dipisahkan dengan khotib duduk. Ketika khotib duduk, jemaah dianjurkan untuk berdoa. Jadi khotib berdiri dulu menyampaikan khutbah, langsung duduk. Nah, ketika duduk kita dianjurkan berdoa. Itu adalah waktu yang mustajab ya bagi kita. Dilanjutkan khotib berdiri lagi menyampaikan doa. Setelah selesai khotib selesai, muadzin mengumandangkan iqamah untuk melaksanakan sholat Jumat. Berapa jumlahnya? Rakaatnya? 2. Ya. Terus meluruskan dan merapatkan saf sholat. Rapatnya rapi berjamaah. Sholat Jumat 2 rakaat secara berjamaah. Niatnya baca. Washolli ba'da Jum'ati raka'ataini mustakbirati ba'di adaman lillahi ta'ala. Dan terakhir diakhiri dengan zikir dan berdoa. Ya, itu adalah tata cara sholat Jumat. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada tiap kelompok ya. Aktivitas kelompok yang tadi sudah dijelaskan di depan. Kalian isi di aktivitas kelompok masing-masing. Tulis nama kelompoknya, anggotanya siapa saja. Bekerja sama bersama teman sekelompok sebangku. Siap? Nah, untuk kelompok 1 akan berdiskusi bersama temannya. Kelompok 2, kelompok 3, 6, sudah. Kalau sudah, yang berani dulu kelompok yang mana? Kelompok Rita, pasar kelompok Umar. Siap. Ke depan semuanya. Kita dengarkan hasil dari kelompok pasar. Kami dari kelompok bunga askar akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah memaparkan hasil diskusinya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Tiap kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya masing-masing ke depan. Kita beri apresiasi, tepuk tangan untuk semuanya. Bapak akan mengasih penguatan dari hasil tiap kelompok tadi. Ya, betul. Dari kelompok 1 lengkap tadi menyampaikan, kelompok 2, kelompok 3 sampai yang terakhir. Bapak lihat dari kelompok 1 dulu. Kelompok bunga matahari. Betul ya. Keistimewaan hari Jumat dari kelompok bunga matahari. Hari Jumat adalah hari yang paling mulia, paling diagungkan oleh Allah. Sehingga hari bagi Allah, hari Jumat lebih agung daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Betulnya. Selain itu keistimewaannya malam harinya. Apa kegiatannya yang tadi bunga matahari? Membacakan surat Al-Kahfi, surat Yasin, dan memperbanyak sholat. Wah, betul ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Berarti memperhatikan pelajaran dengan baik. Adapun dari kelompok 2 yang memaparkan bagaimana tata cara sholat Jumat di sekitar tempat tinggalmu. Ya, tata cara kumaha? Menyegerakan ke masjid untuk melaksanakan sholat. Ya, untuk laki-laki kalau hari Jumat berarti harus tahu ketika waktu mendekati waktu zuhur harus siap-siap melaksanakan sholat Jumat. Nah, dari laki-laki siap? Ya. Terus masuk ke masjid harus mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid. Allahumma tahdiha wa barakati. Betul ya. Sampai bawah ya, betul semuanya. Dianjurkan sholat sunat, betul ya. Ketika masuk waktu zuhur
mengumandangkan adzan, ketika khotib naik mimbar, kita harus mendengarkan dengan sesama. Ketika khotib duduk, kita dianjurkan berdoa. Karena itu waktu yang mustajab, waktu yang paling diijabah doanya. Ya, harus tahu kalian, jika sholat Jumat jangan berantem, jangan bermain, tapi harus fokus mendengarkan khutbah Jumat. Tuh. Selanjutnya sholat Jumat 2 rakaat dilaksanakan berjamaah. Ya betul, berjamaah atau bersama-sama, dipimpin oleh imam. Adapun kelompok Janit menjelaskan tentang berapa banyak orang yang melakukan sholat Jumat di sekitar tempat tinggalmu. Ya, sholat Jumat dilakukan berjamaah, ya betul, berjamaah bersama-sama. Janit juga dari kelompoknya menjelaskan tentang sah banyaknya orang yang berjamaah sholat Jumat, ya sebanyak 40 orang. Ini ada penjelasan juga dari kelompok Janit. Dari sebagian ulama mencukupkan jumlah paling sedikit sholat jamaah 12 orang. Ada juga yang membolehkan 3 orang cukup. Ya, bagus. Kita beri kembali tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, hasil diskusi kalian cukup baik. Ya, kita lanjutkan. Siapa yang tahu apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat berjamaah hari Jumat. Terus hukumnya fardu Ain. Diwajibkan bagi Umat muslim laki-laki. Terus tidak diwajibkan bagi orang perempuan kecil, orang yang sakit. Ya. Jadi nanti ini tugas di rumah. Ini tugas nanti dibagikan. Kalian mengamati pelaksanaan sholat Jumat di masjid di sekitar rumah kalian, khusus laki-laki. Untuk perempuan, ini pengalamanmu jika seorang laki-laki melaksanakan sholat Jumat, apa yang kalian lakukan? Ya, tugas laki-laki dan perempuan beda. Ini nanti dibagikan. Siap? Nah, siapa yang berani menjawab dalil yang memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat Jumat? Yang tahu sholat Jumat terdapat pada sholat untuk kelompok saya terdapat pada sholat Jumat. Ya, pembelajaran kita alhamdulillah sudah selesai. Kita introduksi dulu. Apakah pelajaran kali ini menyenangkan? Ya, mudah-mudahan pembelajaran yang telah kita laksanakan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, menambah wawasan kembali kepada kita. Ya, ternyata ada beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan ketika hari Jumat. Ya, terutama persiapan seperti mandi, menyegerakan ke masjid, terus apa? Sholat tahiyatul masjid, ya, dan banyak yang lainnya. Untuk selanjutnya ini Bapak bagikan tugas kelompok masing-masing. Ya, untuk kelompoknya dikerjakan di rumah. Jadi setelah pelajaran hari ini kalian diharapkan dapat digambar. Karena sudah tahu tata cara sholat, jadi harus rajin laki-laki rajin sholat Jumat, perempuan sholat fardu di rumah dengan rajin ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, Bapak akan memberikan tugas sudah ya. Minggu depan kita akan laksanakan praktek sholat ya, tata cara sholat Jumat. Siap? Alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran kita sudah selesai.